assalamualaikum, jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Jumpa lagi bersama kita teman-teman. PPL Bruno Hari ini kita main dan ke Mas Benny. Lu malah ngundur ke motor. Sini bang, masuk frame bang. Aduh, hari ini kita di Pokjakan apa Mas? RA Lele Brunorejo. RA Lele Brunorejo. Ini ketuanya Pak Mauludin. Di sini khusus lele Pak Maulud. Oh, ini nila Pak. Nila nih Pak. Lagi. Oh, ini bibit nila. Hari ini kita mau konten ikan lagi. Oh, wah ini. Keren guys. Pinten ewu niki Pak? Kawan ewu. Oh. Baru masih merang kata ini. Oke, Ini untuk ini nila. Tangan di atas. Rasa kabusan ya? Bisa. Ini tapi ya Pak ya, ini juga manfaatin lahan. Ini pemanfaatan lahan. Optimalisasi pekarangan. Ini juga ada kolam bunder. Wah. Yang pondasi gurame Mas Nang. Ini masih lele. Masih lele. Oh, yang itu yang di pondasi itu gurame waktu lewat piye. Niki ben kecebuk lagi gimana Mas? Oh. Ya nanti kita lihat penonton dari lele. Ini ada vanili lagi. Jadi ingat besok bikin konten vanili, jangan lupa. Ini namanya apa sih? Pertanian berkelanjutan Inggrisnya apa? Nah, integrated farming. Ayam nelek dimakan lele, airnya untuk nyirami tanaman. Nah, ini dia. Ini umur belum ada 1 bulan ya Pak? Tumbuhannya jam ini. Lele ini jenis apa Mas? Ini apa guys? Mesti campur sih, yang penting asamu untuk campur yang Oh, mutiara. Ini kan itu. Ini tuh misalnya semacam mutiara. Ini mutiara ke. Nek niki pun umur pinten Mas? 1 bulan. 1 bulan. Niki sekilo isi pinten nek sempun semeter? Ini 15 ke atas. 15 ke atas. Nek juale sekilo isi pinten? Jualnya 6 sampai 10. 6 sampai 10. Nek seniki pun bagi pinten to gini Mas? Itu kisaran 18.000. 18.000. Sing isi 6. Itu 6 sampai 10. Lumayan. Niki mboten terlalu padat Mas. 5.000. 5.000. Tapi air harus ngalir terus. Oh, iya. Kalau Kecil di tapi sini harus ngalir. air ngalir kan coro gede sesuatu yang bisa dilakukan karena ya sumber airnya kan melimpah kan Mas. Ya, alhamdulillah. Nek kendalane napa Mas? Jalannya kan gitu. Apa? Napa? Ya modal lah. Ya, Nek Mas budidaya napa penyakit? Ini ku modelnya penyakit ya alhamdulillah kadang penyakitan kadang
Ya nyawa sih kadang penyakitnya kadang enggak, tergantung pelihara. Sing biasa nih penyakitnya apa Mas? Yang biasanya penyakit paling borok. Borok. Mungkin penanggulangannya Sama apa? Kumis anu moncong. penanggulangannya dipisah napa di diobati bener-bener? Diobati ya kalau pakai interclop atau pakai garam. Oh. Jadi memang tetap walaupun lele terkenal tangguh tetap ada penyakitnya ya Mas ya. Penyakitnya. Ini nyenengin sekali nih. Ini lelenya banyak. Pakannya khusus pur. Murni pakai pelet. Kalau di sini kan ukurannya Napa nih? minus sih. Ini min 2. target segede pinten Pak? Apa? Men 3 udah dijual atau pripun? Mungkin nek pun apa? Targetnya umur berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan. Kalau itu 60 hari lah. Ini lele teman-teman. Sudah ada pembelinya. Jadi kalau di sini cukup mudah ya Mas Danang ya untuk pemasaran lele. Yang besaran lah kalau pembeli udah ada. Oh. Sendiri pengepul. Pembeli yang beli Pak. bilang niki inilah Itu PPL perikanan kita. Terakhir ngedrop berapa ribu Mas ini? Kemarin yang kelompok ini dapat bantuan Grame 2.500. Cuman Dari- sudah dibagi ke masing-masing anggota. Ini di atas yuk, lihat Grame-nya. Ini kemarin bantuannya dari mana Mas ini? Dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan. Provinsi atau kabupaten? Kabupaten ya. Mantap dinasnya. Kita lanjutkan pokoknya sinerginya. Ini yang Grame. Ini guramenya kebetulan ya terlihat tapi mungkin kalau di kamera tidak terlihat teman-teman. Nah kalau ini kelihatan Induan. Ini induan juga. induan. Ya induan. Induan nila. Nah, ini yang ini juga Ini lele tapi pakai kolam bunder ya. sama juga. Kalau sekolam kayak gini gedenya berapa Mas? Maksudnya gedenya kapasitasnya. Ini kan diameter biasanya 3 meter. Ya paling sekitar 2000-an Mas. Enggak terlalu padat sama juga. Ini kelompoknya juga sama sudah berjalan cukup lama. Nah, ini yang tadi kolam-kolam Gramenya. Kalau perbedaan antar kolam Mas Beni, Ya, plus minusnya menurut Anda bagaimana? kalau semua kolam itu sebenarnya bagus Mas, tergantung kemampuan kelompok. Betul. Terus kalau misalnya yang jelas kalau kayak gini ya tikus Modal nggak ya. bisa ngerusak. Ya, Tapi tapi ya biayanya lumayan. Kalau gini modalnya- kan tetap terpal yang kolam bundar maupun yang terpal biasa namanya plastik juga ada usia. betul. Selama kita perawatannya benar rata-rata tetap awet Mas. Jadi kadang-kadang tuh lebih bagus. Sebenarnya sama-sama bagus tergantung kemampuan kelompoknya. Kemampuan cara pemeliharaannya juga ngaruh. Kalau kayak gini kan juga Kalau pakai modalnya lumayan Mas bangun. beton kayak Kolamnya, gini ya, kalah di modal biasanya. Kalau Ya. seperti ini awetnya gitu ya, Mas ya. awetnya ya itu plus minus sih Mas sama aja. Tapi kalau dari segi pertumbuhan lelenya sendiri dalam konteks Sama ini aja. sama ya. Kolam bundar. Yang penting kan dia optimal ini kebuka jadi cahaya matahari optimal. Berarti memang malah Mempengaruhi. syaratnya itu tenggar gini Mas ya. Lebih bagus enggak? Lebih bagus tenggar. Pertumbuhannya Oke, lebih oke. optimal dibandingkan yang timbun seperti itu. Nanti bisa dicek dengan Mas Ketuanya, kita Oh, iya. ngobrol di sana aja. Maaf ya teman-teman ya, ini karena kita dari pertanian kadang bingung kalau urusan perikanan. Gitu. Namanya, ini. Ini guramenya. niki daun ngono niku geboke ngene kan enggal niki. Tapi nggih netrali. Berarti- sarane ngiyup. Kalau untuk debok alias daun pisang dan pelepah pisang ini untuk penetral pH ya Mas ya. Iya. Ayo. Netral air. Ini tadi indukan. Buatan ini apa Mas? Jenisnya? Apa nggih? Yang iki kesukaan rancang barang ngertas.
Kalau pilihnya tak kayak ini. Biasanya kalau di kayak gini nggak bisa dispekulasi, harus tanya yang ngasih indunya apa. Soalnya hampir mirip soalnya. Tapi induannya gede loh. Ini yang telah benar tuh di kebiri. Ah, basah. Halo semuanya. Halo. Ya, tadi pertanyaan Mas Wisnu bisa ditanyakan, Mas optimal yang mana Pak antara perbandingan kolam terpal sama kolam Menurut ya panjenengan, kolam Pak, yang berjalan? kalau Efisien mana? nggih. Lebih optimal mana? saya pundi antara sing model ngagem kolam terpal bunder ngeten iki kalian permanen. permanen? Biasanya permanen. Tetap yang permanen yo. Efisiennya niki Efisiennya ini Modal. 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 sama kan jawabannya. Tapi nek dari segi pertumbuhan ininya, pertumbuhan apa namanya? Mawon. Sami ya? Tergantung perawatan. Tergantung perawatan. Nah, efisiennya efisien ini, Efisien. modalnya tidak terlalu Modalnya nggak nah, terlalu itu banyak. sudah dihitung berapa biayanya kan? Ya itu kayak bangun rumah lah ya. Juta ini. Ini 18. 18 juta. tahun berapa ngoten, Pak? 3 kolam ya Mas? 3 kolam. Luasannya berapa? 4 kali 5 ini. 4 kali 5. 4 kali 5 3 kolam 18 juta. Nah, kalau terpal jadi berapa Mas? Kalau terpal ini satu sekarang kurang lebih 2 juta, jadi berapa? ya kalau satu terpal ini 2 juta. Nanti di komen di bawah, dihitung coba efisien mana. Tapi itu kurs Bruno ya. terus Bruno ya, harga di Bruno ya. Beda Kadang di lokasi sini beda. ya kadang bisa lebih mahal soalnya Kenapanya? karena jaraknya. Ini jamur. Lagi karantina karena kena jamur. Jadi kalau di karantina itu tinggi airnya tidak terlalu tinggi, berbeda dengan yang dia normal ketinggian airnya, karena masih di karantina dulu. Tiba jadi Bang. Terjadi Untung tidak bolong, Bang. Sampun berapa tahun, Pak, usahanya berapa lama? Apa ya? untuk melakukan usaha ini? Saya ini berapa ya? Kurang lebih 2012 ini mulai. 2012 ya 10 tahun pun ada, Mas. 10 tahun, tapi saya menekuninya dari awal corona 2019 mulai. Kalau lele sih dari 2012. Cuman pengembangan jadi segede ini dan niat 2019. lebih mantap lagi 2019 ya, Mas ya. Gitu Pak Danang. Jadi kok berlumut motor ke atas ini kok, Pak? Itu ilmu tapi sehat. Kenapa-napa. Pohon ini kena penyakit. Oh iya. Nanti saya ada pertanyaan buat Mas Benny. Siapa tahu bisa menjawab pertanyaan penasaran saya. Apa gimana tak jawab aja. Ya udah, sekarang ya. Aduh, Saya kan pernah mampir ke tempatnya Profesor Harda. Itu dari perikanan UGM. ya, Itu ada kolam lele tapi warnanya merah, Mas. Dan itu tidak punya bau ya, Mas. ya. Itu nitrobakter atau apa, Mas? Kira-kira, Mas? Kalau yang kolam merah itu biasanya dia sudah pakai fermentasi beberapa mikroorganisme. Ya, Dan itu kalau untuk di Bruno belum belum ya? ada yang terapkan seperti itu. Jadi masih tradisional hitungannya. Jadi hanya pengelolaan manajemen air pertama. Kalau mungkin di Prof siapa tadi? Hardaning sih. Ya itu kan dia sudah pengelolaannya sudah pakai bakteri, mungkin pakai bioflok dan lain-lain, memang tidak berbau. Iya, Seperti itu Jadi baunya kalau hilang ya? kalau sudah menggunakan mikroorganisme tidak berbau Mas. Jadi dan pengelolaan airnya berbeda. Oh gitu. Kalau mau bercerita harus ada bentuknya Ya, dulu. kapan-kapan mungkin Mas. kalau Kapan-kapan ada. kita main ke tempat Prof itu boleh, nggak apa-apa. Boleh. Hari perikanan UGM ya. Jadi Iya. kan rata-rata di Bruno seperti ini. Ini masih terbilang standar ya kalau di Bruno untuk pengelolaan lelenya, walaupun sudah terbilang baik dengan air yang selalu mengalir, tapi tetap termasuk yang sederhana. Ya betul Pak, ini segede Pak. Oh, kalau ini gede nih, Panen, siapa? ini siapa nih ini? Tinggal Cepat berapa nih? 1,5 2.500. Nggak panen itu 3 minggu. Jadwalnya bongkar. maksimalan. Kalau Di sini 1 kilo pinten Pak? Harga di Bruno berapa? Bruno kurang lebih 18. 18 ya sekarang. Malah mainan kucing Mas Kucing Benny ya. Bruno ini Mas. Ya ini lucu kucingnya. Ih, ini tidak pernah ngambilin lele toh ini. Nggak mau. 2 juta niku pun sak mesti sini niki, Mas. Sudah komplit Mas, terpasang 2 juta itu per Jadi, satu. termasuk ini konstruksinya, terus terpalnya, termasuk pipa buangnya di bawah itu kelihatan. Yaitu pipa. Mas, Dari PP yuk. BPP-nya mau dimbruk ke Mas, enggak ada lahan kita Mas. Itu yang kita nanam-nanam itu loh kan lumayan itu kalau kolam cukup. Ya, mau Ya. di sana. Tapi koordinasi sama Pak Camat Nek dulu. sing kotak ada enggak?
Kamu kok permintaannya aneh-aneh. Iya, tetap pakai besi mas. Maaf, ketendang. Bundering ini kan akeh selone, nek kotak Ya. ini kan pas. Iya teman-teman ya. Ya kita lanjut lagi nanti kita ngobrol-ngobrol dulu di sini. Ya, siap. Stay tune. Ini pakannya merek CP Prima High Profit. Ya. Niki 781 min 3 niki ukurannya Pak. Ukuran akhir untuk pembicaraan. Ini satu sak isi 30 kilo untuk ukuran 4000 ikan, habisnya 13 sak. Nah, untuk ukuran segini itu habisnya 13 sak atau sekitar 4.875.000. Ini dengan asumsi atau harapan panennya 1:1. Jadi kalau pakannya habis 450-an kilo, panennya juga nanti dapat 450 kilo. Nanti kita coba hitung 450 kilo kita bulatkan 500 lah. Harga sekarang 18.000. Jadi kalau panen dapat uang 9 juta dikurangi produksi 4.815, jadi keuntungan sekitar 4.125.000 untuk waktu 2 bulan. Nah, untuk pakan satunya apa mas? Tongwi. Nah, kita lihat pakan yang jenis tongwi. Niki mas. Oh, nih pakan tongwi. Lucu banget. Waduh, ratakan. Nah, seperti ini. Ini kenapa dikasih ketong, karena kalau dibakar sering dimakan kucing. Baunya nggak begitu amis, tapi kucing sangat suka. Seperti ini. Ini ada vitamin-vitaminnya. Grame. Oh, ini bukan ya, ini pembersih lantai. Nah, ini ada boosternya juga, pakan-pakannya, pakan bibit ikan. Ini yang tadi di tong itu mereknya Tongwei Fit. Ini masih dibakar, belum dicakar-cakar kucing. Ini ada, nah, untuk iwak gede, untuk iwak ngisor kandang. Jadi kalau ditinggal sama pemiliknya bisa kasih pakan tanpa harus tanya-tanya. Gitu ya. Nanti lagi kita tanya-tanya ke pemiliknya. Dimulai umur berapa 3 kali seharinya? Dari kecil sudah 3 kali sehari? Dari kecil 3 kali sehari. Hampir panen paling 1 minggu sebelum panen 2 kali. Kok malah diulangi mas? Kok dikurangi? Tapi kan makannya setara itu, tapi 2 kali. Oh, jadinya pagi sore. Kenceng awake. Jadi dibawa jarak jauh
kitanya tidak stres. Nek selain Sidoarjo kalih Tongwi nate nyoba sing napa Mas? in itu perlu pakai fresh nanti Guys. fresh juga bagus sih. Ya semua pakan itu bagus tergantung kita kasih pakan dan piaran. Terus kalau pakan itu setiap daerah biasanya beda. Misalkan di sini cocok pakai Tongwi, ya di Cipedak belum tentu cocok. Seperti itu. Nek dari misal Sangkuriang, Mutiara, apa nih Mas? Masamu, Masamu. Nek jenengan paling seneng sing napa Mas? kalau seneng kabeh. Oh. Kalau yang seneng asin paling seneng asinnya kalau Masamu, nek Mutiara itu kan cendek wae. Sama Sangkuriang Nek dari segi rasa sama aja. sama. Cuma kan bedanya kan panjang kecil. Ibaratnya nek nang bakul apa jenenge? Plating di Pendadak apa pedagang pedagang kan kadang-kadang tuh ya namanya kita bicara pengolahan ikan ya, jadi kalau secara konsumen tuh biasanya lookingnya kan dilihat, oh iwake panjang, kalau di piring itu kan lebih Manis, menggugah selera, cuman kalau dari rasanya sama. lebih manis tampilannya. Iya, penampilan. rata-rata kalau pengapul itu sukanya ya ikannya yang panjang. Ya, tuh. Nek lele kayak ayam mboten Pak? Ibaratnya nek sudah waktu ini mentok segitu kilogramnya dipakani seberapa pun nggih. Apa wis marai rugi lah ibaratnya kakean pakan yang ora muda-muda. Ya enggak. Tambah gede Mas. Itu tambah Tambah, ya kalau ikan itu sih emang kalau semakin besar harganya malah turun. Iya. Kan konsumsi 18, pancingan itu kan 16, 15 sampai 16 harganya. Tapi kalau dari segi pakan malah lebih berkurang. Kalau udah lebih dari umur 60 hari ke atas itu pakannya malah berkurang. Ibaratnya meh kayak wong tua. Wong tua kan nek kayak kemarau-kemarau ke masa pertumbuhan makannya banyak, Ya. tapi nek wis lanjut usia kan makannya sedikit. Sedikit. Gitu. Tapi kalau dari segi rasa katakan yang Kalau segi rasa ya tetap enak yang masih umur muda ya. muda daripada yang udah ke atas. Tapi nek dipikir-pikir loh, misal katakan sebagai pedagang, ya dengan harga 1 kilo 18.000 milih yang cilik-cilik, itu oke. Harganya kan sama di piringnya toh. Itu nggak bisa. Mostly ya, tapi kan ukurannya kan biasanya kalau size konsumsi itu yang di Purworejo itu 8, 10, 12. Jadi 1 kilo isi 8, 10 sama 12 tergantung warungnya, kebutuhannya. Kalau Ya. sekali kecil ya malah ya 7 sampai 12. ya ranknya segitu, jadi ada size 8, size 10, size 12 per kilonya isinya segitu biasanya. Padahal harganya sama aja. Harganya Sama, cuman Sama. permintaan per warungnya kan beda. konsumen. Tapi kalau Jogja itu setnya agak besar. Ya. 6, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 6, 10, Ini nih. 4, 6, 8 kalau Jogja itu isi 4, 6, 8 itu rata-rata hampir sama. Jarang yang size 10 kecilan ya Jogja. Paling kecil itu size 8 ya Jogja. Nah, kalau pakai yang Despero tadi size 10 ya neng Jogja dikomentari Mas. Cilik men. Biasanya ada di tandem 2. Ya, di tandem 2 rata-rata. Kalau size kecil tuh 2 ekor biasanya. Tapi kalau pecel lele Lamongan untuk yang pengalaman Pak Mauludin di luar Purworejo itu biasanya 4, 6, 8 rata-rata. Kalau Purworejo ya kayak tadi 8, 10, 12. Tapi kalau dari segi penyerapan pasar, dari Purworejo tok kan kurang-kurang atau gimana Mas Beni? Kalau Purworejo kok ya melimpah. Masih tetap harus ada yang diekspor ke luar kabupaten ya. Ya member lah, cara jadi kalau kayak kita di Bruno kan Kepil juga masih ada pasar, Sanjane Wonosobo juga deket sama kita. Malah kalau ke Purworejo itu jauh sebenarnya. Langganan yang rutin dari pecel lele berapa Mas hariannya? Yang pecel lele lokal sini berapa sehari? 5 kilo. Sehari 5 kilo. Di sekitar mana? Satu warung. Depan puskesmas satu warung 5 kilo per hari. Puskesmas. Bruno, emang ada pecel Ada lele? pecel lele langganannya ke sini lelenya. Makanan yang lebih Bukanya malam ya?
siang, tapi sekarang libur 3 hari kan ninggal itu sebelahnya. Oh, Kan ngontrak right. itu terus kan ninggal. Heeh. Nah, ini libur 3 hari. Kapan-kapan boleh kita kalau belum bisa Mas. Nah. Kalau dulu sih, Kulineran. ya di sini sih kurang lebih belum ada 1 tahun. Kalau dulu belinya acak dari mana-mana. Katanya, ini rasanya iwake dewe pelanggane, tapi semenjak tukunan ini alhamdulillah pelanggane mulai puas. Jadi kan dari segi rasa memang beda sih antara yang ikan murni pakai pelet sama ikan yang campur-campur. Makannya. Istilahnya entah itu bangkai ayam, limbah lah. Sisa Itu nasi. beda jauh rasanya beda jauh. Oh iya, nah itu aku sepakat Pak. Rasa gitu. Rasanya beda jauh. Kalau Mas Beni mau tanya, Gimana? kan kalau di daerah-daerah mungkin yang pegunungan terpencil kan masih banyak yang kolam lele tapi cenderung plunglep, Oh ya. yang masih menggunakan dari saluran kamar mandi lah masyarakat. Nah, itu nah, kalau dari segi ikan dan kesehatan yang jenengan mungkin lebih kompeten menjelaskan kira-kira gimana Mas Beni? Jadi gini Mas, dalam perikanan itu ada istilah CBIB, cara budidaya ikan yang baik. Ya, Ya, dari situ pun kita lihat standarisasinya. Biasanya kalau emang dari ikan-ikan yang non sewu kolam tradisional buat dodoan itu dari kesehatan pun sudah tidak boleh untuk Oh, iya. MCK seperti itu kan, karena ya ada E. coli penyebab diare dan macam-macam. Juga dengan adanya CBIB itu diharapkan para pembudidaya itu tetap menggunakan pelet dan ikannya tuh bisa kualitas yang bagus lah. Kalau dengan kita masih mengandalkan limbah dari ya tadi MCK yang istilahnya di sini plunglep itu sebenarnya sudah tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh, Dari ya peraturannya sudah tidak boleh karena efek kesehatan terus kualitas ikannya. Lah, kalau itu masih ada dan itu biasanya merusak pasar teman-teman kayak Pak Mauludin ini yang dia konsisten dengan pelet, dengan budidaya yang baik, tapi karena ada beberapa yang masih seperti itu akhirnya kan harga ikannya jatuh. Itu penyebabnya di situ. Makanya kita mendorong, alhamdulillah di Brunei sendiri sudah jarang. Ya ada beberapa pun tapi tidak masuk ke pasar. ya. Biasanya Masuk ke konsumsi maksudnya iya, pancingan. pancingan biasanya. Tapi kalau itu makanya kita ya selektif sendiri sih dalam hal itu. Dan pasar pun lebih tahu. Ketika kita ngirim ke pasar biasanya pedagang yang nampung itu ngecek dulu ini ikannya dari mana. Dan mayoritas kalau tahu track recordnya kayak gitu dia udah nggak mau nerima. Ya. Kayak pengalaman Pak Maudin gitu harus gitu, ya itu. Tapi memang kalau dari konsumsi sendiri kan cenderung lebih Sehat, memang sudah sehat dan selektif serta Iya. sudah teredukasi lah, Iya. baik dari pembeli maupun penjualnya atau Iya. kalau kita bicara konsumsi di sini. Iya. Kalau bicara pancingan ya beda cerita ya Pak ya, ibaratnya ya. Tapi memang jadi kalau dari perikanan sendiri kan memang tidak direkomendasikan. Tidak boleh. Sudah tidak boleh malah. Iya, dari 2017 malah. Apa sebelum itu malah? Sebelum itu udah lama sebenarnya. Ya kadang kan ya kekhawatiran sendirilah kita. Terus ini kan masih ada seperti itu kan masuk pasar, memang aku juga kepikiran hal yang sama. Harganya pasti lebih murah Lebih murah. dan cukup yang jauh. kalah yang murni pakai pelet harganya Iya. ikut jatuh. Itu jatuh. Karena Makanya kan kalau- merugikan semua pihak kan. Ya memang kalau katakan udah ada edukasi baik dari segi penjual maupun dari pembelinya sudah teredukasi untuk tidak menerima seperti itu untuk pasar kan ya apik lah untuk saat ini. Tinggal inilah mendukung teman-teman yang membudidayakan secara baik tadi lah. Termasuk pemanfaatan lahan yang tadi bisa kita lihat di video itu kan ada beberapa polybag di kolam itu sebenarnya kan itu juga kami dari penyuluh perikanan kita juga kolaborasi sama dinas pertanian juga. Ketika ada lahan yang bisa dioptimalkan, air lele, air budidaya ikan itu lebih subur untuk istilahnya menyirami tanamannya. Itu juga bisa dilihat kiri kanannya tadi kita lihat kolam itu kan juga ada pohon-pohon cabai, ada itu otomatis penggunaan pupuknya lebih sedikit, hasilnya lebih optimal seperti itu. Ini bukan pupuk mah. Tuh, mandi Ya, pupuk. yang ini masih kolam ya. Organik. Kolam itu. Malah organik lah itu kan. Nek untuk ketinggian Mas berarti di Brunorejo banding ke Giombong itu ngaruh di Kedalaman air. apa panennya enggak? Berarti teng mriki 2 bulan. Di Giombong 2 bulan bisa. Itu ngaruh tergantung bikin kolamnya. Sana kan cuacanya dingin. Ya. Biasanya kalau dingin ikan makannya kurang.
Kalau dingin berarti harus lebih dalam atau lebih dangkal? Lebih dangkal. Lebih dangkal. Kalau musim dingin saya rata-rata ini kolam setengah semua. Nah, airnya musim dingin. Kalau ini kan udah normal nggak musim dingin. Kemarin pas breedingnya itu kolam setengah semua. Hasilnya sayang terpalnya nggak Iya, rusak. rusak. Tapi ya gimana lagi karena alam masih segitu ya kita mau cari aman ikannya supaya aman sehat. Karena itu kalau air saya punya di sawah kan kolam lele. Karena tidak saya tutup, tingginya paling 50 cm lah. Itu bar uduan deres kok do mati, Mas. Baru hujan deras ini mati. Iya. Itu karena emang perubahan pH-nya airnya atau gimana kok bisanya? Kalau air hujan itu Iya. kan mengandung kadar asam tinggi itu kan. Oh, Itu kalau ibaratnya hujan lebat, Iya. biasanya itu hujan pertama yang riskan. iya. Itu biasanya hujan habis kemarau, hujan pertama lebat. Biasanya riskannya itu kita ya lebih sering ngecek kolam lah. Nanti airnya kita ganti setengah, kita isi lagi dengan air yang mengalir. Oh. Nek apa obatnya sama kayak tadi apa? Obatnya garam kalau Garam. kalau air hujan cuma garam. Kalau misalnya masih kecil-kecil interflock, tapi kalau hampir panen itu udah nggak boleh pakai interflock. Kan siap dikonsumsi. Nek saya kan dulu belinya Minimal 15 hari sebelum panen itu nggak Nggak boleh. boleh, cuma segi obat. sejempol sikil lah mbiyen tuku 200 ekor ya kuwi pas malah akhir kemarau ngeten iki lah. Buan deres Itu kolamnya ada buangannya enggak Nah, ada. ya udah selesai. Makanya kok wis ngampul kabeh. Airnya nggak Tetap ngalir. iya, tetap kalau istilahnya hujan, konstruksi kolam itu tetap paling nggak ada buangan atas, buangan bawah. Oh, soalnya kan targetnya kan untuk penampungan air daripada nganggur tak kasih lele. Iya. Jadi nek nggo nyemprot lombok, Iya, lebih ya. nyirami malah uang. Posisinya kalau kita bicara konstruksi kolam nanti kan bisa lihat itu tetap dalam konstruksi kolam standar itu tetap ada istilahnya buangan air atas, itu, buangan buangan bawah. Buangan atas itu tujuannya ketika hujan gede kadar asamnya itu ikut terbuang, nggak terakumulasi total. Kalau yang punyanya Mas Danang tadi cerita, dia nggak ada buangannya, otomatis hujan deras ya dia terakumulasi, otomatis satu kolam itu asamnya terlalu tinggi pH-nya, makanya mesti tinggi. Kalau misalnya ada buangannya pun tetap ada indikasi kematian, tapi tidak kematian total, tetap ada yang selamat lah. Berarti Oke. PR-nya adalah membuat Konstruksi kolamnya konstruksi kolam yang lebih baik, Mas Danang. Kita beli terpal kali Ya Pak, matur suwun Bapak. peralonnya. Nah, ini produksi sendiri ini. Ini apa? Singkong ya Mas? Singkong. Singkong. Cara bahasa Indonesianya balung kuwo ya Pak ya? Balung kuwo ini produksi sendiri. Ini Yang asli bikin ibunya. Gurih Bruno Rejo. balado. Balado. Kayak gini Bruno Rejo. Anu di Purworejo. toko saja ya RA lele. Ini sudah ini mereknya. Kalau mau beli silakan datang ke alamatnya ini. Telepon Terus ada. teleponnya ini. Kita kalau UMKM pokoknya Kita mendukung support full. Bisa. Enak sekali. Renyah. Bayangan saya kalau balunggu itu atos. Ternyata Kalau beda. ini enggak. Banyak. Ini untuk saya yang giginya tinggal sedikit juga masih bisa. Ya, Bang. Ini keluar. Iya. Mas ini kan tadi kan nyambung itu ya yang kita tanaman-tanaman yang di sekitar kolam itu untuk saran optimalisasi lahannya ditanami apa Mas bagusnya Mas dari pertanian? Oh, ini. Kalau lagi ngopi orangnya. Yang pertama mungkin melanjutkan untuk ini aja Mas. Cabe ya. Cabai karena untuk saat ini kan harganya termasuk lumayan. Jadi dengan adanya seperti kolam ini kan rasa kuku lombok itu Lele. satu itu kemudian cocok kalau mau dijadikan pecel lele karena pecel lele pasti ada sambalnya. Jadi di rumah kayak pecel lele dewe, lele sana lomboknya sana. Ya kalau untuk selain cabe apa Mas yang umur-umur pendek itu kangkung ya. Kangkung kena, pokoknya kalau untuk sayur kayak sawi, kangkung
kemudian Caisim itu masih sangat kita rekomendasikan karena itu ya dibilang membutuhkan unsur hara yang banyak juga enggak juga. Maksudnya kemungkinan akan cukup lah menggunakan dari apa air lele yang sudah mengandung nutrisi dari kotoran lele itu sendiri. Oh iya tuh. Ini kalau misalnya katakan mau ditambahin pupuk, mungkin akan lebih kita rekomendasikan untuk menggunakan pupuk organik mas. Tetap kalau yang maksudnya tanggung lah, banyaknya apa ya? Kayak pupuk kimia, yo bisa cuman Maneman. organik aja lah sisa. Nah, itu bisa tuh Pak Mauludin, jadi bisa optimalisasi lahannya, ditambah sayur-sayur umur pendek Pak selain. Nah, udah lah. Wah itu udah komplit berarti ya. Belum nyorot aja berarti. Oh, yang bakal Sana, pojok sana, ditanamin apa Mas? kangkung. Oh, Nah, lengkap tuh Pak. Nanti Tinggal yang yang kolam tomat, tinggal terong. dikasih micin sama telur digantung jadi PSB, fotosintesia bakteri. Tuh bisa itu buat Tapi itu. lagi pemangkasan. Habis panen ya Pak ya. Nah, kemarin ada yang kasih bantuan teman-teman. Oh itu. Sudah tinggi sih, terus saya pangkas. Oh itu Biar tumbuhnya bagus lagi. tuh berbagi bisa Pak pakai umur itu. Oke. Ya ini untuk closing statement nih. Wah, harapannya apa Pak Mauludin untuk perikanannya? Ya harapannya bisa apa namanya, bisa meningkatkan perekonomian lah. Amin. Kalangan Amin. masyarakat desa gitu perikanan. Siap, oke. Ini statement closing dari adminnya ini. Aduh. Harapannya apa? Harapannya apa Pak? Buat UMKM sama yang budidaya perikanannya. Harapannya ya kalau orang-orang yang katanya mau healing ke gunung mampir ke sini, UMKM-nya lengkap, bisa makan ikan. Katanya program pemerintah gemar makan ikan. Iya, Di sini siap. Oke, siap. Terima kasih. Ini untuk konten hari ini ya kita cukupkan. Next konten pantau aja di channel kita. Oke, see you. Dadah.